Silakan subscribe Cerita Cinta YouTube channel. Terima kasih. Rupanya Kavi hanya menakuti Winda. Ketika melihat ketakutan di mata wanita itu, Kavi langsung memeluknya lagi. Kini ia bersandar di sofa dan Winda rebahan di pangkuan pria tersebut. "Capek tidak bolak-balik Bali Jakarta, terus Bali lagi?" tanya Winda sambil memainkan jari-jari Kavi. Winda mulai berani menyentuh, bahkan memainkan tangan pria tersebut. Sudah tidak segengsi seperti sebelumnya. Mungkin karena lelah menangis semalam. Ternyata jika Kavi pergi, cukup membuat dadanya sesak, seperti ada lubang besar di dalam sana. Kavi sih senang sekarang, apalagi Winda tidak malu-malu saat sentuhan fisik. Sambil sesekali ia mengecup pipi Winda, ia juga mengusap kepala Winda lembut dengan tangan satunya. Wanita itu sepertinya nyaman, rebahan, dan menjadikan pahanya sebagai bantal. "Kav, capek enggak?" "Enggak, ini belum apa-apa. Bolak-balik Bali Jakarta belum ada apa-apanya daripada stay di Jerman tapi enggak bisa pulang." Winda langsung bangun. Kebetulan ia penasaran. Mengapa Kavi selama ini hilang seperti ditelan bumi? Meskipun dia juga menghilang. Tapi kan kadang ia merasa ingin dicari oleh pria tersebut walaupun gengsi. "Aku penasaran, mengapa kamu nggak pernah cari aku?" Mendapat pertanyaan dari Winda, Kavi menghela nafas panjang. Tidak ingin cerita, tapi wajah Winda sepertinya sangat penasaran. Akhirnya ia mengalah, mengatakan apa yang terjadi 3 tahun lalu. "Mama koma pas ketika kamu menghilang." Winda membekap mulutnya tidak percaya. "Kenapa? Apa yang terjadi sama tante?" Wanita itu tambah penasaran. Rasa ingin tahunya sampai ke ubun-ubun. Tidak sabar menunggu cerita selanjutnya. Kavi menarik nafas dalam-dalam, kemudian membetulkan posisi, sambil menarik Winda agar lebih dekat dengannya. "Mendekatlah, akan aku ceritakan selama 3 tahun ini apa yang terjadi." Winda langsung menurut. Wanita yang keras kepala itu mendadak patuh. Ia pun duduk di dekat Kavi, membuat Kavi langsung memeluknya. "Aku mau mencarimu waktu itu, tapi sebuah petaka menimpa keluarga kami. Mama dan aku ribut besar. Kami berdebat di tangga. Mama mencegahku untuk pergi. Kami mencoba merebut kunci mobil dari tanganku, hingga sesuatu yang buruk pun terjadi. Mama jatuh dan koma. Tapi sekarang semua sudah seperti sedia kala. Kami membawa Mama ke Jerman. Di sana ada dokter terbaik, dan syukurlah Mama sudah membaik. Hanya saja ia jadi jarang bicara, sering murung dan suka menyendiri." Setelah menyelesaikan cerita singkatnya, Kavi mempererat pelukannya. Ada kesedihan yang terasa, dan Winda dapat merasakannya. "Ini karena aku kan, Kav?" tanya Winda dengan suara lirih. Tangannya mengusap sudut matanya. Mendengar cerita Kavi membuatnya ikut merasakan kesedihan yang sama. Bukan karenamu. Andai kamu gak ribut sama tante, mungkin semua gak akan begini. Nah, ini yang aku hindari, makanya aku memilih tidak cerita. Tapi kamunya maksa." Kavi pura-pura kesal. Padahal ia lega, setidaknya Winda harus tahu. Tidak mencari wanita tersebut bukanlah kemauan Kavi. Rasa bersalah pada sang mama membuat Kavi bertahan untuk tidak menemui Winda. Tapi 3 tahun lamanya hatinya terasa kosong. Apalagi sang mama meminta pulang ke Indonesia. Kebetulan sekali, Kavi sudah rindu tanah kelahiran, dan yang paling ia rindukan adalah Winda. "Lalu, bagaimana tante sekarang?" "Baik, seperti aku bilang tadi, hanya sedikit murung." "Kav, aku takut." "Apa? Takut kenapa?" "Bagaimana kalau tante tidak merestui kita?" "Coba dulu, Mama orang baik." "Ya, dia mungkin baik padamu, tapi tidak padaku." Mama baik sama semua orang." "Tapi Kav." "Kenapa lagi?" Winda melepaskan pelukan pria tersebut. Kini ia duduk sambil memutar badan, hingga keduanya saling menatap. "Tante suruh aku menjauh dari kamu." "Benarkah? Kapan?" tanya Kavi. Tapi sangat santai sekali, membuat Winda kesal. "Saat habis pulang dari Mako waktu itu, pas kita pulang ke rumah habis kena razia." "Oh itu kan dulu," jawab Kavi dengan senyum tenang. "Kavi, kamu kok begitu? Santai banget.
Tante nggak setuju kita menjalin sebuah hubungan. Kamu bisa tenang begitu? Tanya Winda marah. Udah nikah aja dulu, nanti kalau udah jadi istriku mama bisa apa? Winda melotot tajam. Kavi! Wanita itu tambah gusar. Siapapun itu pasti ingin menikah dengan restu orang tua. Ini Kavi seolah mau mengajak kawin lari. Kenapa kamu marah-marah, Winda? Akan lebih bahaya lagi kalau kita tidak segera terikat. Aku nggak bisa janji kamu bakalan aman dekat denganku. Aku laki-laki dewasa, sangat normal. Dekat dengan wanita sepertimu, bisa saja aku khilaf sewaktu-waktu, ucap Kavi dengan tatapan serius. Winda langsung beringsut. Ia mengambil bantal sofa untuk ditutup di depan dadanya. Mata Kavi mulai mesum, membuat Winda bergidik, mengeri, merinding disko. Melihat reaksi Winda, Kavi terkekeh keras. Kemudian langsung saja menarik bantal kecil itu, membuangnya asal. Kavi, gak mau, teriak Winda panik. Makanya cepat telepon ayahmu, katakan padanya kita akan segera ke sana. Bagaimanapun juga dia walimu. Winda menelan ludah. Bagaimana dengan tante? Ayahmu dulu, baru mama. Kalau tante nggak setuju, Winda menatap dengan gelisah. Kita tetap menikah, jawab Kavi penuh ketegasan. Winda. Kadek datang sambil teriak-teriak memanggil nama Winda. Gadis itu baru pulang kerja. Karena kerjaan sudah beres, sore ini Kadek sudah tiba di apartemen. Ia mencari Winda sambil membawa kantong kresek besar berisi makanan kesukaan Winda. Sebab tadi pagi ia tahu Winda kurang enak badan. Bahkan semalam saja makanan hanya ia aduk-aduk tanpa dimakan. Tadi kebetulan lewat tempat makan langganan. Sengaja ia bungkus dan bawa pulang untuk Winda. Win, panggilnya. Saat akan memanggil lagi, ia malah langsung diam. Dia sedang tidur, ucap Kavi dengan suara pelan, agar Winda yang terlelap di atas pangkuannya tidak bangun. Mas Kavi, sapa Kadek salting. Kavi ganteng banget, melihatnya saja sudah membuat berdesir. Beruntung banget si Winda, bisa tidur di pangkuan pria tampan tersebut. Ya sudah, saya ke sana dulu, pamit Kadek dengan canggung. Tidak enak juga berada di sana. Ya ampun, semalam nangis-nangis sampai sakit demam. Sekarang langsung ngorok. Anteng banget tidurnya, batin Kadek. Bibirnya mengulas senyum. Lucu juga melihat Winda. Malam hari. Winda baru bangun ketika Kavi mulai bergerak-gerak karena kakinya kesemutan. Sudah berjam-jam Winda tidur, membuat Kavi jadi kram otot. Ya ampun, aku ketiduran. Winda langsung beranjak. Ia duduk sambil mengusap wajahnya. Sedangkan Kavi, ia meletakkan telapak tangannya di dahi Winda dan bersyukur karena suhunya sudah kembali normal. Sudah nggak demam, besok kamu cuti, kita ke Medan ya menemui ayahmu. Winda baru bangun, nyawanya belum terisi sempurna. Ia pun hanya melamun menatap Kavi, masih belum loading sempurna. Sana mandi, aku akan pergi ke hotel, harus ganti baju juga. Hotel? Ya, sekretarisku menaruh koperku di hotel, sedangkan aku tadi siang langsung ke sini. Mandi di sini saja, pinta Winda. Aku nggak punya ganti baju, Win. Aku banyak kaos longgar, pakai aja. Kavi menatap heran, mengapa Winda seolah tidak ingin dia pergi. Kemana perginya Winda yang punya gengsi setinggi langit tersebut? Bagaimana dengan yang lain? Winda terlihat berpikir, kemudian langsung beranjak. Di depan sana, di ujung apartemen ada distro. Habis mandi, akan aku belikan sesuatu. Kavi pun mengangguk saja. Terserah Winda juga. Sebenarnya ia juga lelah harus bolak-balik hotel. Beberapa jam kemudian, Winda dan Kadek tadi jadi keluar sebentar untuk membeli pakaian ganti Kavi. 2 setelan baju dan 1 kotak CD. Kavi sempat heran. Bagaimana bisa Winda tahu ukurannya? Ketika Kadek sedang ke belakang untuk membuat sesuatu, Kavi menggoda Winda yang sedang menyiapkan makan malam. Kok tahu ukurannya? Pas lagi. Goda Kavi. Winda hanya menatap datar sambil berbicara. Sekali lihat juga sudah hafal. Hah? Winda menoleh, tersenyum tipis. Sedangkan Kavi, ia hanya bisa garuk-garuk kepalanya yang sama sekali tidak gatal. Nah, ayo makan Mas Kavi, ucap Kadek yang membawa piring dan minuman. Terima kasih, maaf merepotkan. Tidak apa-apa, saya senang Mas Kavi datang. Kalau tidak, mungkin Winda masih demam. Ledek Kadek sambil melirik Winda, dan bibir Winda langsung mengerucut.
Yuk makan dulu, nanti dingin. Ajak Winda kemudian mengambilkan makanan untuk Kavi. Sudah persis istri yang melayani suaminya. Kalian serasi sekali, celetuk Kadek. Jelas Kavi langsung sumringah dan melempar senyum cerah pada Kadek. Benarkah? Terima kasih. Doakan, kami akan segera menikah. Winda yang sedang makan langsung tersedak saat mendengar pernyataan Kavi. Pelan-pelan, Win. Kavi mengulurkan segelas air putih pada Winda. Kadek tersenyum melihat Winda yang salting. Selamat, Winda. Winda menatap dan tersenyum tipis. Makasih, Dek. Mereka bertiga pun melanjutkan makan, kemudian nonton TV sama-sama. Hingga pukul 10 malam, Kavi berniat balik ke hotelnya. Sudah malam, aku balik dulu. Besok aku jemput, biar semua tiket aku urus. Hati-hati. Kavi mengangguk lalu memeluk Winda erat. Aku sebenarnya gak mau pulang, tapi gak enak sama Kadek. Mau ikut denganku tidak? Bisik Kavi jahil.